A True Martial World, Bab 152. Judul, Hati untuk Seni Bela Diri. Yi Yun, yang berada di jajaran Frost Metal Blood Bowls, sekarang telah benar-benar membenamkan dirinya di dunianya sendiri. Yi Yun tidak mendengar satupun komentar yang datang dari Jenderal Lian atau Master Muda Negara Jing. Yang dia rasakan hanyalah area satu kaki di sekitar tubuhnya yang merupakan wilayahnya sendiri. Kemampuan untuk memiliki kendali penuh atas ruang kecil ini membuat Yi Yun terobsesi. Sejak datang ke dunia lain ini, semakin dalam pengetahuan Yi Yun tentang dunia bela diri, semakin besar minatnya dalam eksplorasi seni bela diri. Seni bela diri seperti gudang harta karun yang indah. Di dalamnya, ada banyak misteri dan kebenaran yang menunggu seorang kultivator untuk menjelajahinya. Dan setiap kali dia mencari tujuan yang lebih tinggi, dia akan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam, yang membuatnya senang. Yi Yun masih ingat saat dia terbang melintasi pegunungan dan ngarai yang tak berujung bersama Lin Xingtong. Itu memabukkan, dan ada juga sensasi yang diberikan kekuatannya saat bertarung melawan monster buas di lembah manusia desolat. Juga, dengan kekuatan, dia bisa mendapatkan status, posisi, rasa hormat dan kebahagiaan untuk keluarga dan teman-temannya. Dengan menyelesaikan balas dendam dengan cepat, dia bisa menguasai dunia, dan bisa memberikan keadilan bagi yang baik dan yang jahat. Semua ini membuat Yi Yun haus. Rasa haus yang tak ada habisnya untuk mendaki lebih tinggi, menjelajahi seni bela diri tingkat tinggi. Kehidupan manusia begitu singkat dan berlalu begitu cepat. Dengan memperoleh Purple Crystal Origins, benda aneh yang mungkin menyebabkan kelahiran awan ungu di hutan belantara yang luas, itu memungkinkan Yi Yun menjalani kehidupan yang menantang surga dan memuaskan, menciptakan legendanya sendiri. Dia tidak menginginkan kesenangan sesaat. Meskipun dia bisa memiliki harem, tetapi setelah beberapa ratus tahun, hasilnya adalah dia kembali ke tanah. Sayur mayur dan nasi butuh waktu setahun untuk tumbuh, tetapi mereka masih berakhir di perut manusia. Tapi batu besi hitam harus mengalami ribuan tahun poles. Kecerahannya memungkinkan mereka bertahan selama jutaan tahun. Yi Yun tahu bahwa dia masih dalam tahap pemolesan. Dia harus memiliki kesabaran, ketekunan dan keberanian untuk mencapai semua itu. Dengan memasuki arai Frost Metal Blood Bowls, Yi Yun telah mencapai ambang tahap kesuksesan besar Minute Subtlety. Itu juga memperkuat keinginannya untuk berlatih seni bela diri. Detik berubah menjadi menit dan setelah 30 menit, hanya ketika Yi Yun benar-benar terkuras barulah dia secara bertahap meninggalkan perasaan misterius itu. Setelah keluar dari arai Frost Metal Blood Bowls, semua yang dilihat Yi Yun adalah Master Muda Negara Jing dan anak-anak dari hutan belantara yang luas mengawasinya seolah-olah dia adalah monster. Mata mereka dipenuhi dengan kekaguman, iri hati, kecemburuan dan penyembahan. Brother Yi, kamu luar biasa. Para putra dari padang gurun yang luas mengatakannya dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Yi Yun berkata, aku hanya lebih baik dalam teknik gerakan, sedangkan untuk aspek lainnya, aku tidak sebagus itu. Yi Yun mengatakan yang sebenarnya. Minute Subtlety-nya adalah berkat perseptifnya. Alam ini tidak terjangkau oleh banyak orang seusianya. Adapun aspek lainnya, Yi Yun pandai dalam hal itu, tetapi dia tidak berada pada level abnormal. Mata Master Muda Negara Jing menghindari Yi Yun. Song Si Jun berada pada batasnya dengan 16 tingkat kesulitan, dan hanya bisa bertahan 30 menit. Tapi Yi Yun berhasil bertahan dengan bakat dalam 17 tingkat kesulitan selama 30 menit. Kekuatan ini membuat wajah mereka bengkak. Apakah ada orang lain yang menantang? Pertanyaan Yan Menglong disambut dengan keheningan total. Sungguh lelucon, siapa yang bisa menang melawan Yi Yun? Melihat ini, Yan Menglong tertawa terbahak-bahak dan berkata, Jin Longwei ku paling tidak takut akan persaingan dan tantangan. Untuk mencapai tujuan yang tinggi dan tidak pernah menyerah. Selama kamu memiliki kemampuan, kamu dapat menurunkan atasan kamu dan aku di bidang pelatihan. Hari ini, ketangkasan Yi Yun adalah nomor 1. Sesuai dengan janjiku, aku punya 2 senjata dan 2 relik tulang yang menunggumu. Ayo, ikuti aku, Yan Menglong berkata sambil memberi isyarat kepada Yi Yun. Zhang Tan menepuk bahu Yi Yun dan berkata dengan iri, nak, kamu bagus. Jenderal Yan jarang memberikan pujian yang begitu besar. 2 senjata dari gudang senjata kelas atas membuatku iri juga. Yi Yun tersenyum dengan pikiran campur aduk. Senjata. Memilih senjata adalah masalah serius. Gudang senjata kelas atas Jin Longwei dari ibu kota surgawi juga dikenal sebagai gudang senjata ibu kota surgawi. Itu terletak di belakang kamp ibu kota surgawi Jin Longwei. Gudang senjata itu terbuat dari lempengan besar batu obsidian. Itu tampak megah dari luar. Senjata yang disimpan di Divine Capital Armory adalah harta terbaik dari yang terbaik. Yi Yun datang ke pintu masuk Divine Capital Armory dan merasakan aura mematikan. Aura ini berasal dari senjata indah di dalam gudang senjata. Senjata-senjata itu tidak semuanya baru.
Beberapa dari mereka telah keluar ke lapangan dan merasakan darah segar. Beberapa dari senjata itu bahkan telah membunuh ahli manusia atau binatang buas primordial yang kuat. Hanya senjata yang telah membunuh yang memiliki niat membunuh yang menyebar. Bagaimana itu? Yan Menglong bertanya pada Yiyun sambil tersenyum setelah melihat reaksinya. Darahku mendidih. Yiyun menjawab singkat. Hahaha, bagus. Ayo masuk dan lihat. Dengan Yan Menglong di depan, dia memimpin Yiyun ke Divine Capital Armory. Setelah melihat bagian dalam, itu tidak seperti yang diharapkan Yiyun. Senjata-senjata itu tidak ditempatkan di rak, tetapi tertancap di bebatuan besar. Di setiap platform batu hitam setinggi 3 kaki, ada senjata yang tertanam di dalamnya. Ada pedang, saber, tombak, dan tongkat. Tepat setelah Yiyun masuk ke gudang senjata, dia melihat tombak yang panjangnya 3 meter. Itu dibentuk dengan cara yang buas, seperti tombak ular yang bengkok. Itu tertanam di fondasi batu yang kasar. Tombak panjang ini berbintik-bintik coklat, seolah-olah diwarnai dengan darah. Melihat tombak itu, Yiyun merasakan sesuatu. Dia melangkah maju untuk menyentuhnya. Tombak itu dingin dan keras. Itu seperti besi dingin yang membeku. Yan Menglong tertawa sambil berkata, "Nak, tombak ini dikenal sebagai Breaking General." Mengapa dinamai demikian? Karena banyak jenderal dari zaman kuno menggunakan tombak. Dengan tombak panjang di tangan, mereka dapat menyerang dan membunuh banyak musuh sekaligus. Sangat menyenangkan. Jika kamu menggunakan tombak ini, itu akan terlalu lama untukmu. Tubuh Yiyun masih belum dewasa, jadi tombak ini sekitar 2 kali tinggi Yiyun. Yiyun mengangguk. Dia tahu dia baru saja mulai. Ada banyak senjata di dalam gudang senjata. Yiyun melirik dan berbagai jenis senjata membuatnya bingung. Dia tidak tahu harus mulai dari mana. Dia perlahan berjalan dan menyentuh setiap senjata dengan lembut. Kadang-kadang Yiyun akan memanjat platform batu dan meraih pegangan senjata, berharap menemukan perasaan khusus, sehingga dia tahu bahwa itu yang benar. Meskipun mereka semua indah dan memiliki masa lalu yang luar biasa, Yiyun menemukan bahwa tidak ada perbedaan besar di antara senjata setelah beberapa kali mencoba. Ini membuat Yiyun tersesat. Yan Menglong menatap Yiyun dengan penuh arti. Dia bisa menebak pikirannya dan bertanya, "Kamu tidak bisa memutuskan mana yang harus dipilih?" Yiyun berpikir dan berkata, "Seharusnya. Aku tidak bisa memutuskan tipe apa yang harus dipilih. Banyak kultivator hanya akan menggunakan satu jenis senjata sepanjang hidup mereka. Mereka yang menggunakan pedang akan terus menggunakan pedang, dan mereka yang menggunakan tombak akan terus menggunakan tombak. Sangatlah bagus untuk memilih senjata yang cocok untuk dirinya sendiri." Yan Menglong mengusap dagunya dan berkata, "Yiyun, beberapa kultivator secara alami selaras dengan jenis senjata. Misalnya, aku telah melihat pendekar pedang alami. Mereka sepertinya dilahirkan untuk pedang. Orang-orang seperti itu harus memilih senjata yang paling kompatibel. Tapi ada orang yang tidak sensitif terhadap jenis senjata apapun. Senjata apapun cocok untuk mereka. Orang-orang seperti itu tidak perlu memiliki senjata eksklusif, dan terserah pada keinginan mereka sendiri. Senjata adalah perpanjangan dari tubuh kultivator. Beberapa senjata bahkan merupakan nyawa seorang kultivator. Misalnya, aku telah melihat pendekar pedang alami yang berharap bisa mengubah tubuh mereka menjadi pedang. Orang seperti ini memiliki permainan pedang yang sangat bagus. Tapi saat mereka dipisahkan dari pedang mereka, kekuatan tempur mereka akan berkurang. Ini ekstrim dan memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk orang-orang seperti mereka, mereka beradaptasi dengan senjatanya, tetapi yang lain akan memilih untuk membuat senjatanya menyesuaikan diri. Orang-orang ini kuat, jadi tidak masalah senjata mana yang mereka pilih. Sebagai contoh, bahkan dalam teknik kultivasi, teknik suci Tai'ah mungkin merupakan teknik kultivasi tingkat atas, tetapi ini bukanlah teknik kultivasi yang paling utama. Kamu dapat memilih untuk berlatih teknik suci Tai'ah ke tingkat yang ekstrim, tetapi kamu juga dapat memilih teknik kultivasi lain, menggabungkan semua teknik kultivasi menjadi satu untuk diri kamu sendiri. Ada 2 jalur, sulit untuk mengatakan mana yang lebih baik. Yang satu sempit, tetapi mendorong kamu ke puncak, sementara yang lain lebar, dan mungkin membuat kamu melewati banyak jalan memutar. Silakan pilih, kata-kata Yan Menglong menginspirasi Yiyun. Ini adalah wawasan yang didapat dari pengalaman nyata, mencerahkan Yiyun. Aku mengerti, Yiyun mengangguk. Dia sudah mengambil keputusan. A True Martial World, Bab 153. Judul, Senjata Yiyun. Yan Menglong membiarkan dia memilih 2 senjata, tidak masuk akal jika mereka memiliki tipe senjata yang sama. Yiyun telah memutuskan untuk memilih senjata jarak jauh dan jarak pendek. Senjata jarak jauh adalah busur, busur silang, senjata siluman, tombak atau kapak perang. Di antara senjata jarak jauh di gudang senjata ibu kota surgawi, ada jumlah busur panah terbesar yang ada. Bagi tentara,
senjata siluman tidak cocok. Adapun tombak dan kapak perang, mereka hanya digunakan di suku. Senjata ini terlalu berat dan hanya cocok untuk berburu. Akan sulit untuk membawa senjata ini dalam jarak jauh. Batas pembawa seseorang adalah sekitar 10 tombak atau 10 kapak perang. Yiyun mencoba masing-masing untuk merasakan. Tiba-tiba Yiyun merasakan sesuatu yang istimewa saat dia menyentuh sebuah busur. Perasaan itu tidak jelas dan sulit dijelaskan, tetapi itu ada seperti tautan yang tidak terpisahkan. Busur, untuk senjata pertamaku, aku akan memilih busur. Oh, kamu memilih busur? Mata Yan Menglong berbinar. Di ketentaraan, ada 18 keterampilan bela diri, dan busur adalah yang pertama. Di antara 18 keterampilan, busur adalah yang pertama, panah kedua, tombak ketiga, pedang keempat, pedang kelima, keenam, poleam. Sampai ke tinju pertarungan kosong, semua ada 18. Dalam 18 keterampilan bela diri, busur adalah yang pertama, dan pertarungan telanjang terakhir. Pertarungan telanjang adalah pertarungan dengan tangan kosong. Seorang kultivator tidak akan selalu memiliki senjatanya di samping mereka, misalnya senjata mereka hancur adalah peristiwa yang mungkin terjadi. Karenanya, bertarung dengan tangan kosong juga sangat penting. Oleh karena itu sebagai entry terakhir di antara 18 keterampilan bela diri, itu meninggalkan yang terbaik untuk yang terakhir. Busur itu menduduki peringkat raja di antara 18 keterampilan bela diri karena itu adalah raja di antara senjata jarak jauh. Itu sangat penting antara dua pasukan. Untuk kultivator level rendah, panah otomatis akan lebih mudah dioperasikan dan dipelajari. Namun panah otomatis mengandalkan tenaga mekanik, sehingga daya dari panah tersebut bergantung pada tubuh panah itu sendiri. Tapi busur sepenuhnya bergantung pada kekuatan lengan kultivator. Jadi dari zaman kuno, para jenderal dan guru manusia semuanya menggunakan busur. Senjata terbaik untuk mendapatkan kepala pasukan saingan adalah busur. Kecepatan busur bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh busur silang. Itu lebih cepat setidaknya 4 hingga 5 kali. Ketika seorang ahli manusia menarik 1000 busur kuali, mereka dapat meruntuhkan tembok kota dengan tembakan beruntun mereka. Melihat Yan Menglong mengakui pilihannya, Yiyun segera menurunkan busur pertempuran merah. Dia menarik busur dan merentangkannya hingga maksimal. Dibandingkan dengan kelincahannya, kekuatan lengan Yiyun tidak begitu mengerikan, tapi dia masih jauh lebih kuat dari seorang kultivator di level yang sama. Setelah semua, Yiyun telah mencapai kondisi tubuh temperate, naga pulse. Ketika ia meregangkan busur pertempuran merah, sendi Yiyun terdengar seperti gemerisik kacang goreng. Yan Menglong mengelus dagunya dan mengangguk sedikit. Tidak buruk, ini adalah sequoia bow yang dibuat oleh keluarga Su di negara bagian Jin. Besi hitam ditempa 1000 kali menjadi busur. Seorang Purple Blood tahap awal yang khas hampir tidak bisa menarik busur itu terbuka. Hanya Purple Blood puncak yang bisa menarik busur ini dan menembak terus-menerus. Busur ini dapat dengan mudah menembus binatang yang bertanduk. Yiyun menggelengkan kepalanya dan meletakkan busur sequoia. Oh, menurutmu terlalu terang? Yan Menglong tersenyum pada Yiyun. Yiyun mengangguk, ini tidak buruk, tapi kekuatanku tumbuh dengan cepat. Busur ini akan segera hidup lebih lama dari penggunaannya. Untuk Purple Blood puncak untuk dapat merangkai busur membuatnya tak tertandingi untuk Yiyun. Haha bagus, ikuti aku, kata Yan Menglong dan membawa Yiyun mengelilingi pilar batu besar. Dia mengambil busur dari balik pilar, coba yang ini. Yan Menglong melemparkan busur besi hitam ke Yiyun. Dia menatap Yiyun dengan penuh arti, seolah-olah dia ingin mengujinya. Yiyun menangkap busur itu dan segera merasakan lengannya tenggelam. Busur yang berat. Yiyun kaget. Busur ini sulit untuk diangkat oleh kultivator biasa, apalagi merangkainya untuk menembakkan anak panah. Yiyun menggunakan kekuatannya untuk menarik. Busur itu mengeluarkan suara tumpul karena dia hanya berhasil menariknya terbuka sedikit. Yiyun mengangkat alisnya. Pasti sulit. Dengan kekuatannya yang mampu menarik ratusan ribu pon daging binatang, dia tidak bisa membuka busur ini. Bahkan seorang Purple Blood puncak mungkin tidak bisa menggunakan busur besi hitam ini. Bagaimana? Menurutmu itu cukup untukmu? Yiyun berpikir keras untuk sementara waktu. Dia menutup matanya dan merasakan energi busur dan getarannya saat dia menarik busur itu. Setelah itu, Yiyun menggelengkan kepalanya. Oh, Yan Menglong sedikit mengernyit. Kamu hanya bisa menarik sedikit busur ini, dan kamu masih berpikir itu tidak cukup? Kamu tahu bahwa menarik dengan cara awal hanya menggunakan sedikit kekuatan. Saat kamu mencapai akhir, kamu akan membutuhkan lebih banyak kekuatan. Busur ini cukup untukmu di alam Purple Blood, dan kamu tidak puas? Yiyun berpikir sejenak dan mempertimbangkan pilihan kata-katanya. Kekuatan yang dibutuhkan sudah cukup, tapi ketika aku memegang busur, itu kurang cocok. Rasanya seperti ada hubungan spiritual yang kurang. Suara Yiyun ragu-ragu seperti yang dia jelaskan dengan ketidakpastian,
perasaan misterius yang dia miliki saat menarik busur. Meskipun ada perasaan kompatibel yang lemah ketika dia menyentuh busur Sequoia, perasaan itu masih ada. Tapi ketika sampai pada busur besi hitam, itu hanya terasa dingin bagi Yiyun. Oh, Yan Menglong melihat dengan Yiyun dengan heran, kamu benar-benar memiliki perasaan itu? Kesesuaian, ya, Yiyun mengangguk. Yan Menglong mengambil busur besi hitam dari Yiyun dan dengan santai menariknya. Busur besi hitam mengeluarkan suara tumpul sebelum ditarik terbuka sepenuhnya. Yan Menglong melepaskan. Bang, dering keras datang dari haluan saat itu bergetar. Rasanya seperti udara di sekitarnya telah ditarik oleh kekuatan besar ini dan mengeluarkan getaran yang hebat. Yiyun tampak terkejut tersembunyi. Dia ingin tahu tentang kekuatan lengan Yan Menglong. Nak, kamu pasti punya wawasan. Busur besi hitam ini mungkin berat, tapi nilainya jauh lebih rendah dari busur Sequoia yang kamu lihat sebelumnya. Busur Sequoia dibuat khusus oleh pemurni pandai besi. Tapi busur besi hitam ini hanya dibuat oleh pandai besi kelas atas. Busur besi hitam itu keras hanya karena bahannya. Sepertinya, di antara senjata jarak jauh, kamu memiliki kepekaan alami dengan busur. Tidak buruk, Yan Menglong ragu sejenak sebelum berkata, baik, kalau begitu, aku akan menunjukkan busur itu. Mengatakan itu, Yan Menglong membawa Yiyun jauh ke dalam gudang senjata. Di bagian terdalam dari gudang senjata, setelah mengelilingi pilar batu, Yiyun melihat sebuah pintu yang terbuat dari batu. Melihat pintu batu ini membuat Yiyun bersemangat karena penuh antisipasi. Di Divine Capital Armory, busur ini masih disimpan secara terpisah di ruang rahasia, yang artinya itu luar biasa. Yan Menglong mengeluarkan kunci dan membuka pintu batu. Yiyun mengikutinya ke ruang batu. Di dinding batu, ada busur hitam panjang. Di kedua ujung busur itu, ada bayonet. Saat Yiyun melihat busur pertempuran ini, matanya berbinar. Dia bisa merasakan aura yang terkandung di dalamnya seperti menahan beberapa kekuatan absolut. Busur Taichang itu dibuat oleh Grandmaster pembuat busur yang berasal dari keluarga bangsawan tertutup negara bagian Chang, keluarga Zhang. Keluarga Zhang adalah keluarga busur dan anak panah aristokrat. Kata Zhang memiliki arti busur di dalamnya. Ini juga digunakan untuk menggambarkan jumlah busur, seperti 1 busur Zhang, 2 busur Zhang. Cobalah. Mendengar perkenalan Yan Menglong, Yiyun merasa sangat senang. Dia melompat ke depan dan mengambil busur dari dinding. Pikiran pertama yang terlintas di benak Yiyun adalah berat. Tubuh busur Taichang ini tidak lebih tebal dari ibu jari, tapi jauh lebih berat dari busur besi hitam. Busur Taichang seluruhnya terbuat dari logam. Tapi dengan memegang busur Taichang, Yiyun menemukan kecocokan itu lagi. Faktanya, itu lebih dari 10 kali lebih kuat daripada perasaan saat dia memegang Sequoia Bow. Segera, Yiyun jatuh cinta pada busur itu. Yan Menglong berkata, tubuh busur Taichang terbuat dari logam Taichang. Esensi logam Taichang adalah rahasia keluarga dari keluarga Zhang. Logam ini ditempa menggunakan besi hitam surgawi terbaik, membuat logam hitam surgawi memiliki fleksibilitas yang luar biasa. Guncangan tiang logam yang terbuat dari logam Taichang selebar ibu jari dapat menimbulkan getaran yang dapat meledakkan seseorang hingga berkeping-keping. Dan tidak hanya itu, esensi logam Taichang ini memungkinkan kamu untuk menyuntikkan Yuan Qi ke dalamnya. Hasil kekerasan dan ketangguhan dari esensi logam Taichang akan meningkat. Semakin banyak Yuan Qi yang kamu suntikkan ke dalamnya, semakin sulit jadinya, membuatnya lebih sulit untuk ditarik. Kekuatannya juga meningkat, tidak hanya kamu, bahkan untukku, saat menggunakan busur Taichang ini, tidak ada batasan seberapa banyak kekuatan yang bisa kamu masukkan ke dalamnya. Tidak ada ketakutan bahwa kekuatan kamu bisa melebihi batas busur. Selama itu busur Taichang milik keluarga Zhang, jika kamu bisa menyuntikkan Yuan Qi ke seluruh samudra, kamu benar-benar bisa menembak jatuh matahari dan bintang-bintang menembus langit. Dengan deskripsi Yan Menglong, itu membuat darah Yiyun mendidih. Ini memang busur yang bagus. Lihatlah kedua ujung busur Taichang. Ada bilah besi tempa yang dipasang pada esensi logam Taichang dan dengan desir dapat mematahkan pedang biasa. Ujung busurnya terbuat dari tanduk badak raksasa bertulang hitam. Adapun tali busur, itu dibuat dari proses yang tidak diketahui jumlahnya. Keluarga Zhang dari negara bagian Chang memperoleh tulang rusuk binatang buas piton raksasa dan memutarnya menjadi tali busur. Itu kemudian direndam ke dalam campuran yang dibuat dari kulit hiu selama 18 tahun sebelum selesai. Deskripsi Yan Menglong dan tatapan yang dia berikan kepada Yiyun menyampaikan pesan. Memberi kamu busur ini akan terlalu bagus untuk anak sepertimu. Tetapi bahkan tanpa deskripsi Yan Menglong, Yiyun bisa mengetahui perasaan kuat yang diberikan busur kepadanya. Bagaimana mungkin benda biasa ditempatkan di ruang batu dengan sendirinya? Itu mungkin senjata paling berharga di dalam gudang senjata ibu kota surgawi. Nak, coba tarik. Jangan menyuntikkan Yuan Qi,
atau kamu pasti tidak akan bisa membukanya. Gunakan saja kekuatan tubuhmu. Aku akan memperingatkanmu, jika kamu bahkan tidak dapat menariknya melewati setengah jalan, kamu tidak boleh memainkan trik dan letakkan busur ini kembali. Seperti yang dikatakan Yan Menglong, dia mencubit janggutnya. Jelas bahwa dia merasakan sakit di hatinya karena membungkuk seperti itu kepada Yiyun. Yiyun tidak bisa lagi menunggu. Dia segera menarik napas dalam-dalam dan dengan ki bergegas ke dantiannya, dan dalam posisi menunggang kuda, dia menggunakan pinggangnya sebagai lengan dan memompa semua ototnya. Buka, Yiyun meraung. Sendinya mengeluarkan suara kakaka saat busur Taichang perlahan menekuk dari 0% menjadi 50% saat ia mendekati 100%. Yiyun telah berhasil menggunakan kekuatan tubuhnya sendiri untuk menarik busur Taichang ke tanda 3/4.